Seperti yang kita ketahui, tumpek wayang diliputi oleh dua kekuatan yang disebut dengan ruo binegel, yakni unsur baik dan unsur yang buruk. Jadi, manusia dapat bercermin akan kedua unsur tersebut. Pada saat pementasan wayang, ada dua tokoh yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tokoh Dharma, dalam hal ini yang membela kebenaran, dan tokoh Adharma yang selalu melakukan hal-hal yang buruk atau melakukan tindak kejahatan. Nah, hal tersebut tidak akan pernah dapat dihilangkan, namun bisa dinetralkan. Sama halnya ketika tumpek wayang, jero dalang atau empu leger yang memiliki hak penuh atas pembuatan Tirta Sapu Leger melakukan pengelukatan terhadap orang-orang yang lahir pada saat buku atau tumpek wayang, yang tujuannya untuk menetralkan energi yang positif dan negatif, sehingga manusia yang lahir pada saat tumpek wayang dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Wayang dirayakan setiap 6 bulan sekali pada saat Sani Carut Dewan Wayang, yang dimana pada hari tersebut merupakan puja wali dari Ida Sang Hyang Iswara. Perkara yang dipergunakan setiap dalang tentu berbeda-beda. Namun jika saya pribadi menggunakan uci, pras, lis, laksina, dan ayaban pemasaras. Perkara yang dipergunakan pada saat tumpek wayang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Iswara. Tentunya di depan alat kesenian, benda-benda kesenian seperti wayang, topeng, gamelan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk membangkitkan spirit atau roh yang terdapat pada benda-benda tersebut, sehingga pada saat pementasan bisa menarik perhatian penonton dan menjadi terlihat menarik ketika berbicara, ketika melakukan suatu gerakan-gerakan apapun, dan tidak membosankan di mata para penonton. Itulah yang saya sebut dengan istilah taksu. Itulah yang sulit untuk dicari untuk seorang seniman. Namun apabila mereka secara terus-menerus menggali dan terus-menerus berusaha, berproses, sudah pasti hal tersebut bisa didapatkan. Tumpek wayang juga ditujukan untuk benda-benda kesenian lainnya, antara lain seperti gamelan, topeng, yang mencakup barong, rangde, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang berbau-bau kesenian bisa juga dicari pada tumpek tersebut. Perlu diketahui dan perlu digarisbawahi, seorang dalang merupakan seorang yang harus multi talent. Seni pewayangan merupakan teater total, jadi berbagai unsur kesenian terdapat di sana, seperti unsur tari, unsur gamelan, seni suara seperti mesanti, mekawin, palawakyo, dan lain sebagainya. Jadi intinya dalang itu multi talent. Ya nggak harus sih multi talent, tapi minimal mereka menguasai di bidang tersebut. Jadi pada saat tumpek wayang, segala unsur seni yang terdapat pada saat pementasan wayang tersebut juga turut serta diupacarai.
dihalangi di dalam kegelapan. Dalam hal ini, para penggiat seni di Bali memohon agar diberikan tuntunan dan diberikan pencerahan agar di setiap sentuhan seninya memiliki roh atau spirit yang disebut dengan taksu. Tumpeng wayang merupakan simbol dari kegelapan, keangkuhan, keangkeramurkaan, kebodohan, dan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, oleh sebab itu, Betara Siwa mengutus Sanghyang Sarmirana atau yang disebut dengan Dalang turun ke dunia memberikan pencerahan atau tuntunan kepada manusia melalui kritik dan diselipkan sedikit humor-humor agar bisa menuntun manusia dan menjadikan suatu pementasan itu sebagai cermin hidup diri mereka sendiri untuk melihat sisi baik dan sisi buruk yang ada pada diri mereka dan kembali menetralkan sifat-sifat tersebut agar menjadi sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Sebelum membahas tentang sapu leger, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana sebetulnya sifat dari Betara Kala tersebut. Betara Kala disembuhkan sebagai perawakannya yang besar, yang galak, penuh dengan taring-taring yang panjang, dan disimbolkan juga memiliki kepribadian yang pemarah, mudah tersinggung, dan hal-hal yang menyerupai itu. Maka dari itu, orang-orang yang terlahir pada saat buku wayang, terutama sanis cara reol buku wayang, memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan Betara Kala, yaitu mudah emosi, cepat tersinggung, berpikiran pendek, dan lain sebagainya. Pada itu perlu diadakan upacara sapuh leger. Sapuh leger dibagi menjadi dua kalimat, yaitu sapuh dan leger. Sapuh yang artinya membersihkan, dan leger merupakan leteh atau kotor. Jadi sapuh leger adalah membersihkan sifat-sifat kotor, sifat-sifat yang negatif yang ada pada diri orang-orang yang lahir pada saat tumpak wayang tersebut. Saya bercerita sedikit ke belakang tentang cerita sapuh leger ini, di mana Betara Kala lahir pada saat tumpak wayang akibat hubungan yang kurang pantas dilakukan oleh Betara Siwa dengan istrinya Dewi Uma yang melakukan hubungan seks yang jika bahasa modernnya disebut dengan seks bebas, dan melahirkan Betara Kala yang memiliki sifat seperti itu. Kemudian Betara Kala juga memiliki adik yang bernama Sang Rarik Mara yang lahirnya juga bertepatan pada saat tumpak wayang atau buku wayang. Sebelumnya, Ida Betara Siwa melakukan perjanjian dengan Betara Kala. Siapapun yang lahir pada saat buku wayang, terutama di kalau paksa atau di tumpak wayang, onang atau boleh Betara Kala untuk memakannya. Kemudian ada juga versi yang lain yang menyebutkan siapapun yang berpacaran atau bersenang-senang pada saat Sandikala atau Ajeng Kliwon juga diperbolehkan oleh Betara Siwa untuk dijadikan santapan oleh Betara Kala.
Nah, kebetulan sekarang Rari Kumaro lahir pada saat tumpek wayang. Batara Kala meminta kepada ayahnya Batara Siwa untuk memberikan adiknya Sang Rari Kumaro untuk dijadikan santapan, karena sebelumnya ada perjanjian antara Batara Kala dengan Batara Siwa, siapapun yang lahir pada saat buku wayang, Batara Kala boleh memakannya. Namun Ida Batara Siwa memberikan alasan kepada Batara Kala agar tidak memakan anak beliau, yaitu Batara Kala, adikmu masih kecil untuk saat ini, jadi anak kecil tersebut tidak memiliki dosa. Tunggulah adik kamu agar lebih dewasa sedikit, pada saat itu kamu boleh memakannya. Batara Kala menunggu, kemudian pada saat adiknya sudah besar, Batara Kala ingin menepati janji ayahnya untuk diberikan anaknya kepada Batara Siwa. Batara Siwa kemudian membebaskan Batara Kala untuk memberikan Batara Kala memakan Sang Rari Kumaro. Tapi Dewi Momo menitahkan untuk anaknya Sang Rari Kumaro untuk lari ke dunia untuk melarikan diri. Batara Kala tidak membiarkan hal itu. Batara Kala mengejar Rari Kumaro. Kemudian Rari Kumaro bersembunyi di atas tumpukan dedaunan atau yang biasa kita sebut dengan sampah. Nah, Batara Kala tidak bisa menemukan adiknya. Rari Kumaro pun keluar dari sampah tersebut. Lalu dipastulah sampah tersebut. Siapapun orang yang suka menumpukan sampah, maka orang tersebut tidak akan baik dalam kehidupannya. Kemudian Sang Rari Kumaro masuk ke dalam bambu, yang dimana bambu tersebut tidak memiliki sekat-sekat atau orang Bali biasa menyebutnya dengan buku. Oleh karena itu, Rari Kumaro berhasil keluar dari lubang yang satunya. Kemudian Batara Kala mengutuk bambu tersebut agar memiliki buku. Cerita, diadakanlah sebuah pementasan wayang. Kemudian Rari Kumaro masuk ke dalam panggung tersebut dan meminta pertolongan kepada Empu Dalang, itu yang disebut dengan Sang Hyang Samirano atau Dalang Samirano. Kemudian Dalang Samirano memerintahkan Rari Kumaro untuk masuk ke dalam bumbung gender yang bertujuan untuk bersembunyi agar tidak ditemukan oleh Batara Kala. Batara Kala pun datang menghampiri pementasan tersebut dan sempat terdiam dan terpaku melihat pementasan wayang yang cukup menarik perhatiannya dan cukup menghibur untuk dirinya. Dalam sifat Batara Kala yang pemarah bisa sedikit terobati melalui pementasan wayang tersebut. Kemudian Batara Kala masuk ke dalam panggung tersebut dan menanyakan keberadaan adiknya. Dalang Samirano pun tidak mau memberitahukan. Kemudian Batara Kala memberikan sebuah ujian kepada Dalang Samirano. Apabila memang benar dia tidak menemukan, dia harus mengetahui apa itu Dharma Pewayangan. Dalang Samirano pun menjawab, gerbong atau pohon pisang yang dipergunakan untuk menancapkan wayang tersebut merupakan simbol dari Ibu Pertiwi. Kelir merupakan simbol dari kekosongan, dan busuk merupakan simbol dari tulang. Kemudian tututan atau ketengkong kanan dan kiri merupakan simbol dari Bapak Akasa dan Ibu Pertiwi, itu simbol dari laki-laki dan perempuan. Gener 4 merupakan simbol dari Semertan Catur, yaitu Mahapati, Rajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Nah, pada saat Dalang Samirano mengatakan hal tersebut, Batara Kala pun merasa lega
dan mengurungkan niatnya untuk mengejar Raden Kumbara. Kemudian Dalakala memberikan mandat terhadap Danang Sembirana, siapapun orang yang lahir pada saat Kuku Wayang, terutama orang yang lahir pada saat Sanghyang Leon Tumpak Wayang, diberikan wewenang oleh Dalakala Sanghyang Sambirana ini untuk memberikan pengelukatan. Jadi yang boleh memberikan titah pengelukatan pada saat Tumpak Wayang hanyalah seorang dalang. Pada umumnya pementasan wayang biasa dengan pementasan wayang Sakulegel tidak jauh berbeda, yakni sama-sama mempertunjukkan seni pewayangan yang dimana di dalamnya mengandung estetika, mengandung hiburan, yang dimana tujuannya untuk menghibur masyarakat luas. Namun, jika wayang Sakulegel memiliki nilai-nilai spiritual dan memiliki nilai-nilai mitologi yang sangat kuat, seperti yang saya ceritakan tadi, Sakulegel merupakan ritual yang sakral, yang dimana pementasan tersebut hanya berlangsung pada saat Kuku Wayang dan Tumpak Wayang tersebut. Nah, penjelasan singkat saya mengenai Tumpak Wayang. Pada intinya, Tumpak Wayang merupakan pengelukatan melalui tirta untuk orang-orang yang memiliki sifat buruk dan sifat-sifat yang negatif yang ada pada dirinya, tentunya yang lahir pada saat Tumpak Wayang. Maka dari itu, seorang dalalah yang memiliki atau diberikan anugerah untuk melakukan pengelukatan tersebut agar orang yang lahir pada saat Kuku Wayang menjadi lebih baik dalam pikiran maupun